yang tidak ngerti agama, yang bukan ahlinya. Walaqad sadaqa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sungguh tepat ucapan daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, yahdimul Islam jidalul munafiqi bil kitab. Akan menghancurkan agama Islam ini perdebatan orang yang munafik dengan menggunakan dalil Quran. Saya ulangi, yahdimul Islam jidalul munafiqi bil kitab. Akan menghancurkan Islam ini perdebatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kecintaan, tidak mempunyai ketaatan terhadap agama, alias munafik. Orang-orang munafik bicara soal agama, malahan tidak tanggung-tanggung dia menggunakan dalil Alkitab, Quran. Para hadirin sekalian yang saya hormati, memang agama dengan ilmunya ini tidak sembarangan. Jangankan ilmu agama, ngaji Quran saja nggak cukup dari buku, nggak cukup dari tuntunan buku, harus ada gurunya. Caranya membaca Shod Allah Ain, itu tidak cukup lewat buku, tidak cukup. Karena itu dalam sebuah hadis atau di dalam sebuah asar ini khilaf, inna hadzal din inna hadzal ilma din, bahwa ilmu ini adalah menyangkut agama. Fawzuru, maka lihatlah, selidikilah, amman ta'khuduna dinakum, dari siapa kamu menerima agamamu ini. Siapa itu guru yang befuh, yang ahli, yang memang mempunyai ilmu, yang ittisal, artinya yang bersambung dari guru ke guru, guru sampai kepada tabi'in, sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau guru asal guru dalam salah agama, putus hubungannya, putus mata rantainya, la yufaqu, tidak boleh dipercaya. Karena itu di pondok-pondok pesantren, semua kitab yang diajarkan itu kiainya tidak berani mengajar kalau dia tidak dapat ijazah dari gurunya. Ijazah bukan ijazah untuk cari kerja, bukan, lain. Ijazah itu artinya yang dimaksud guru ini terima dari guru sampai kepada pengarang kitab itu. Pengarang kitab itu mengajar kepada muridnya. Kalau dinilai muridnya ini sudah mampu dan menguasai ilmu itu, baru dia diizinkan untuk mengajar. Ya, kamu boleh mengajar. Seperti Kiai Hasyim Asy'ari mendapat ijazah untuk mengajar
hadis Bukhari, hadis Muslim. Ada yang menerima ijazah untuk mengajar kitab Fathul Mu'in, kitab tafsir, dan sebagainya. Ini yang diamanatkan oleh beliau. Jangan putus. Kamu harus tetap memegang peranan sebagai khazanatuha wa abwabuha. Kamu adalah gudangnya ilmu agama yang representatif, yang bisa dipertanggungjawabkan. Wa abwabuha, dan kamulah pintunya. Orang yang belajar agama tidak melalui saluran, tidak melalui jalur-jalur yang bersambung itu sumia sarikon. Orang ibaratnya orang masuk rumah tidak lewat pintunya alias maling. Nah, maling-maling ini ada yang resmi, ada yang tidak resmi. Akhir-akhir ini, para hadirin, sinyalemen dari Sayyidina Umar Ibnul Khattab, peringatan yang diberikan oleh Sayyidina Umar Ibnul Khattab itu, rupanya ada gejala-gejala betul memang benar bahwa pada satu saat Islam ini bukan dihancurkan oleh orang luar, tidak. Kalau musuh dari luar yang anti Islam semakin hebat dia memukul Islam, 1000 kali Islam akan semakin gagah perkasa. Ya, 10 kali dipukul Islam, 10 kali dia bangkit. Ini sudah dibuktikan dalam sejarah agama Islam. Tetapi Islam bakal hancur terang-terangan atau diam-diam apabila sudah dihancurkan oleh tangan anak-anak Islam sendiri, oleh orang-orang yang mengaku Islam, bicara soal Islam, tapi dia sendiri tidak mengetahui apa-apa tentang Islam. Malahan kadang-kadang dia bukan orang Islam yang baik. Dia berpolemik, dia berdebat, dia mengemukakan pendapat-pendapat yang kadang-kadang cukup tajam, padahal hatinya kosong dari kecintaan terhadap Islam. Padahal dia sama sekali tidak mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Ini yang dimaksud munafik itu. Akan menghancurkan Islam, kata Sayyidina Umar. Debatnya orang munafik dengan menggunakan Quran. Tapi menggunakan Quran dicocok-cocokkan dengan pikirannya sendiri, dengan keinginannya sendiri. Tidak memasuki patokan atau peraturan-peraturan istidlal, mengambil dalil lewat Quran itu. Ini kalau nyaon maaf sambil ngenom kolan kuda ini apa tuh sehat nih, yang kolang saja. Kimen oneng kola berdecatatan nggak? Pondok pesantren